Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala kenikmatannya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada orang-orang yang senantiasa tegak di atas Islam dan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Anak-anak sekalian yang soleh dan yang pintar, insya Allah pada pertemuan kedua kali ini kita masih belajar tentang bilangan pecahan khususnya 1. Pecahan senilai 2. Cara menyederhanakan pecahan 3. Cara membandingkan pecahan. Untuk itu anak-anak sekalian akan menyimak video pembelajaran yang dibuat oleh channel YouTube Kak Nita Cahyo. Selamat disimak ya. Kita mulai dari pecahan senilai. Tahukah kalian apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai sama. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekivalen. Mari kita perhatikan cerita berikut. Benny membeli 2 pizza dengan ukuran sama besar. Pizza yang pertama kita sebut pizza A, dan pizza yang kedua kita sebut pizza B. Pizza A dipotong menjadi 10 bagian, dan pizza B dipotong menjadi 2 bagian. Benny memakan pizza A sebanyak 5 potong, dan memakan pizza B sebanyak 1 potong. Sekarang, bantulah Benny untuk menulis bentuk pecahan dari bagian pizza A dan B yang belum ia makan. Lalu, jawablah apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama. Kedua pizza tersebut dapat dinyatakan dalam gambar seperti berikut ini. Ini gambar pizza A, dan ini gambar pizza B. Pizza A yang belum dimakan oleh Benny adalah 5 dari 10 bagian. Bentuk pecahannya menjadi 5/10. Sedangkan pizza B yang belum dimakan adalah 1 dari 2 bagian, atau dapat ditulis dalam bentuk pecahan 1/2. Lalu, bagaimana besar kedua bagian lingkaran yang diarsir? Dan apakah pecahan 5/10 sama dengan 1/2? Jawabannya adalah iya. Pecahan 5/10 sama dengan 1/2. Dan kita bisa simpulkan, pecahan 5/10 itu senilai dengan 1/2. Sekarang, kita akan belajar bagaimana menyederhanakan pecahan. Tahukah kalian cara menyederhanakan pecahan? Cara menyederhanakan pecahan adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima. Contohnya 2, 3, 5, dan seterusnya. Sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima yang lain. Coba perhatikan contoh berikut. Pecahan yang akan disederhanakan adalah 2/4. Langkah-langkahnya seperti ini. Langkah yang pertama, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 2, sehingga hasil baginya adalah bilangan asli. Kemudian ulangi jika memungkinkan. Jika langkah 1 tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 3. Dan jika bilangan 3
tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 5. Dan untuk pecahan 2/4, bagilah dengan 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Sehingga pecahan 2/4 setelah disederhanakan menjadi 1/2. Kita coba contohnya lagi ya. Contoh yang pertama, pecahan 10/20. Kita akan membagi pecahan ini dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5, dan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Sehingga kita dapatkan 5/10. Lalu, pecahan 5/10 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, dan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan 1/2. Dan 1/2 ini kita tidak bisa bagi lagi, sehingga pecahan paling sederhana dari 10/20 adalah 1/2. Kemudian, pecahan 16/24. Kita sama-sama bagi 2 pembilang dan penyebutnya. 16 dibagi 2 sama dengan 8, dan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Sehingga 8/12. Kemudian pecahan 8/12 ini masih bisa kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi 2 lagi. 8 dibagi 2 sama dengan 4, dan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi 4/6. Dan pecahan 4/6 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama kita bagi 2 lagi. 4 dibagi 2 sama dengan 2, dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dan pecahan 2/3 ini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Sehingga pecahan paling sederhana dari 16/24 sama dengan 2/3. Dan terakhir, kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Perhatikan cerita berikut. Sebuah pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setengah bagian pizza yang telah dipotong lagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Dan muncul pertanyaan, potongan manakah yang lebih besar? Sebuah pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Potongan ini bisa kita sebut dengan pecahan 1/2. Kemudian, jika pizza tadi kita potong ke dalam 4 bagian sama besar, maka potongan kedua ini bisa kita sebut dengan pecahan 1/4. Kemudian, kita perhatikan potongan 1/2 dengan potongan 1/4. Manakah yang lebih besar? Jawabannya adalah potongan yang 1/2. Karena dari gambarnya yang lebih besar. Sehingga bisa kita tuliskan 1/2 lebih besar dari 1/4. Alhamdulillah, anak-anak sekalian telah selesai ya menyimak video pembelajaran tentang bilangan pecahan yang dibuat oleh Kak Nita Cahyo. Selanjutnya, anak-anak sekalian yang pintar dan yang soleh akan mengerjakan tugas yang filenya telah Ustadz kirimkan pada grup kelas. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada anak-anak sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.